Halo semuanya, kembali lagi sama kelompok 3 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan membahas mengenai Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Applications, atau dalam bahasa Indonesianya, mencapai keunggulan operasional dan keintiman pelanggan perusahaan aplikasi. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, perkenankan kelompok kami memperkenalkan anggota kelompok 3. Di sini ada Rio Anggara Nandarista dengan NIM 1922141182. Ada Wahyu Bagas Mahendra dengan NIM 1922141191. Ada Arminda Maria Kineziado Santos dengan NIM 1922141194. Ada Fataya Halawa dengan NIM 1922142007. Lalu ada Teresia Sri Astuti dengan NIM 1922142115. Lalu yang terakhir ada Leonarda Sukacita Oktaviani dengan NIM 2022141188. Yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, itu yang pertama ada Enterprise System atau sistem perusahaan. Lalu yang kedua adalah Supply Chain Management Systems atau sistem manajemen rantai pasokan. Lalu yang ketiga ada Customer Relationship Management System atau sistem manajemen hubungan pelanggan. Lalu yang keempat ada Enterprise Applications, New Opportunities and Challenges atau aplikasi perusahaan, peluang baru dan tantangan. Enterprise System. Di seluruh dunia, perusahaan menjadi semakin terhubung, baik secara internal maupun dengan perusahaan lain. Jika kalian lari dari bisnis, kalian pasti ingin dapat bereaksi ketika pelanggan melakukan pemesanan dalam jumlah besar atau saat pengiriman dari pemasok ditunda. Kalian mungkin juga ingin mengetahui dampak dari peristiwa ini pada setiap bagian dari bisnis dan bagaimana kinerja bisnis pada setiap titik waktu, terutama jika Anda menjalankan perusahaan besar. Sistem perusahaan menyediakan integrasi untuk memungkinkan hal ini. Mari kita lihat bagaimana mereka bekerja dan apa yang mereka dapat lakukan untuk perusahaan. Enterprise System. Enterprise System. Apa itu Enterprise System? Enterprise System atau sistem perusahaan adalah sistem informasi yang diterapkan perusahaan secara luas yang mengintegrasikan proses bisnis seperti dengan rupa ya informasi dapat mengalir dengan leluasa ke lokasi-lokasi perusahaan yang letaknya terpisah-pisah. Enterprise System juga dikenal sebagai Enterprise Resource Planning atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan. ERP sendiri adalah perangkat lunak untuk mengelola berbagai sumber daya perusahaan, misalnya dengan menggunakan sistem SAP R/3. Maka pengelolaan keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, distribusi, dan aplikasi manufaktur dapat cepat direncanakan. Sebelum sistem ini diterapkan, perusahaan harus mengubah proses bisnisnya agar sesuai dengan perangkat lunak ERP ini. Bayangkan, Anda harus menjalankan bisnis berdasarkan informasi dari puluhan bahkan ratusan basis data dan sistem yang berbeda. Tidak ada yang dapat berbicara satu sama yang lain. Bayangkan, perusahaan Anda memiliki 10 lini produk utama yang berbeda. Masing-masing diproduksi di pabrik terpisah dan masing-masing dengan set yang terpisah dan tidak kompatibel sistem pengendalian produksi, penggudangan, dan distribusi. Paling tidak, pengambilan keputusan kalian sering kali didasarkan pada laporan hardcopy manual, seringkali ketinggalan zaman, dan akan sulit untuk benar-benar dipahami. Apa yang terjadi dalam bisnis secara keseluruhan, personil penjualan mungkin tidak dapat mengetahui pada saat mereka memesan apakah barang yang dipesan sudah masuk persediaan, dan manufaktur tidak dapat dengan mudah menggunakan data penjualan untuk merencanakan produksi. Anda sekarang memiliki ide bagus mengapa perusahaan membutuhkan perusahaan khusus sistem untuk mengintegrasikan informasi.
Sistem perusahaan menampilkan serangkaian modul perangkat lunak terintegrasi dan database pusat yang memungkinkan data untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis dan area fungsional yang berbeda di seluruh perusahaan. Ketika informasi baru dimasukkan oleh satu proses, informasi tersebut segera tersedia untuk proses bisnis lainnya. Untuk itu kita bisa melihat pada gambar 9.1 ini bagaimana enterprise system bekerja atau bagaimana sistem perusahaan bekerja. Yang menjadi pusatnya adalah centralized database atau database pusat, di mana ada finance and accounting, ada human resource, ada manufacture production, dan ada sales marketing. Untuk finance and accounting sendiri atau keuangan dan akuntansi itu berhubungan dengan cash on hand atau kas di tangan, terus ada akun receivable atau piutang, ada customer credit atau kredit pelanggan, dan ada revenue atau pendapatan. Terus ada human resource atau sumber daya manusia, terus berhubungan dengan hours work atau jam kerja, ada labor cost, ada biaya tenaga kerja, dan ada job skill atau keterampilan kerja. Terus ada manufacturing and production atau manufaktur dan produksi. Berhubungan dengan bahan atau material, ada production schedule atau jadwal produksi, ada shipment dates atau tanggal pengiriman, ada production capacity atau kapasitas produksi, dan ada purchase atau pembelian. Terus yang terakhir ada sales and marketing atau penjualan dan pemasaran, itu ada order atau pesanan, terus ada sales forecast atau perkiraan penjualan, terus ada return request atau permintaan pengembalian, dan yang terakhir ada price change atau perubahan harga. Nah, jadi jika perwakilan penjualan ini contohnya, jika perwakilan penjualan memesan pelanggan, misalnya sistem memverifikasi batas kredit pelanggan, menjadwalkan pengiriman, mengidentifikasikan yang terbaik rute pengiriman, dan cadangan item yang diperlukan dari persediaan. Jika persediaan stok tidak mencukupi untuk memenuhi pesanan, sistem menjadwalkan pembuatan lebih banyak pelek, memesan bahan dan komponen yang dibutuhkan dari pemasok. Perkiraan penjualan dan produksi segera diperbarui. Buku besar dan tingkat kas perusahaan secara otomatis diperbarui dengan informasi pendapatan dan biaya dari pesanan. Pengguna dapat memasuki sistem dan mencari tahu di mana itu urutan tertentu adalah setiap saat. Manajemen dapat memperoleh informasi di setiap titik waktu tentang bagaimana bisnis itu beroperasi. Sistem juga menghasilkan data seluruh perusahaan untuk analisis manajemen biaya produksi dan profitabilitas. Jadi contohnya itu untuk gambar titik 91 ini. Enterprise software atau perangkat lunak perusahaan adalah satu set perangkat lunak aplikasi, misalnya untuk pemasaran, distribusi, akuntansi, keuangan, manajemen investasi, produksi, pemeliharaan, mesin, dan manajemen sumber daya manusia, yang memungkinkan keseluruhan data yang ada dapat dipergunakan oleh keseluruhan fungsi dalam perusahaan. Perangkat lunak perusahaan dibangun di sekitar ribuan proses bisnis yang telah ditentukan sebelumnya, yang mencerminkan praktek terbaik. Tabel 9.1 ini menjelaskan beberapa bisnis utama proses yang didukung oleh perangkat lunak perusahaan. Pada tabel 9.1 ini, bisnis proses support by enterprise system atau proses bisnis didukung oleh sistem perusahaan. Ini saya akan menjelaskan langsung ke artinya, ke bahasa Indonesianya. Yang pertama ada financial and accounting process atau proses keuangan dan akuntansi, yaitu berupa
Buku besar, ada hutang, terus hutang, aset tetap, manajemen kas, dan peramalan, ada akuntansi, biaya produk, akuntansi pusat biaya, akuntansi aset, akuntansi pajak, manajemen kredit, dan pelaporan keuangan. Terus yang kedua ada human resource process atau proses sumber daya manusia. Itu berupa ada administrasi personalia, ada akuntansi waktu, ada penggajian, ada perencanaan dan pengembangan personal, terus ada tunjangan akuntansi, ada pelacakan pelamar, ada manajemen waktu, ada kompensasi, ada perencanaan tenaga kerja, ada manajemen kinerja, dan ada pelaporan biaya perjalanan. Yang ketiga ada manufacturing and production process atau manufacture and process produksi. Itu berupa pengadaan, terus ada manajemen persediaan, ada pembelian, ada pengiriman, ada perencanaan produksi, ada penjadwalan produksi, ada perencanaan kebutuhan material, ada kontrol kualitas, ada distribusi, ada pelaksanaan transportasi dan pabrik, dan juga peralatan pemeliharaan. Terus yang terakhir ada sales and marketing process. Itu berupa pemrosesan pesanan, terus ada penawaran harga, ada kontrak, ada konfigurasi produk, ada penetapan harga, ada penagihan, ada pemeriksaan kredit, ada manajemen insentif dan komisi, dan juga perencanaan penjualan. Nah, perusahaan yang menerapkan perangkat lunak ini harus terlebih dahulu memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan kemudian memetakan bisnis mereka ke proses bisnis yang telah ditentukan dalam perangkat lunak. Salah satu dari kami jalur pembelajaran menunjukkan bagaimana perangkat lunak perusahaan SAP menangani proses pengadaan untuk peralatan baru. Sebuah perusahaan akan menggunakan konfigurasi tabel yang disediakan oleh produsen perangkat lunak untuk menyelesaikan aspek tertentu dari sistem dengan cara melakukan bisnis. Misalnya nih, perusahaan dapat menggunakan tabel ini untuk memilih apakah ingin melacak pendapatan menurut unit produk, geografis, unit, atau saluran distribusi. Jika perangkat lunak perusahaan tidak mendukung cara organisasi melakukan bisnis, perusahaan dapat menulis ulang beberapa perangkat lunak untuk mendukung cara mereka proses bisnis mereka bekerja. Namun, perangkat lunak perusahaan sangat kompleks dan kustomisasi ekstensif dapat menurunkan kinerja sistem, mengorbankan informasi dan integrasi proses yang merupakan manfaat utama dari sistem. Jika perusahaan ingin menuai keuntungan maksimal dari perusahaan perangkat lunak, mereka harus mengubah cara mereka bekerja agar sesuai dengan proses bisnis yang ditentukan oleh perangkat lunak. Business Value of Enterprise System atau nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan memberikan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan dengan menyediakan informasi perusahaan untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasi di lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktik dan data standar sehingga semua orang melakukan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Misalnya, menerapkan sistem perusahaan SAP untuk menstandarisasi dengan mengkoordinasikan proses bisnis penting di 200 negara. Kurangnya standar proses bisnis di seluruh perusahaan mencegah perusahaan memanfaatkan daya beli di seluruh dunia untuk mendapatkan harga yang lebih rendah untuk bahan baku dan dari bereaksi cepat terhadap perubahan pasar. Perusahaan membantu perusahaan merespon permintaan pelanggan dengan cepat untuk informasi atau produk karena sistem mengintegrasikan pesanan, manufaktur, dan data pengiriman. Manufaktur mendapat informasi yang lebih baik tentang hanya produksi apa yang pelanggan telah pesan dan mendapatkan jumlah komponen yang tepat atau bahan baku untuk memenuhi pesanan aktual. Pementasan produksi dan meminimalkan
buktiku bahwa komponen atau produk jadi ada dalam persediaan. Contohnya pada Alcoa, produsen aluminium dan produk aluminium terkemuka di dunia dengan operasi yang mencakup 31 negara dan lebih dari 200 lokasi. Awalnya telah terorganisir di sekitar lini bisnis yang masing-masing memiliki kumpulan informasinya sendiri. Banyak dari sistem ini yang berlebihan dan tidak efisien. Biaya Alcoa untuk melaksanakan requisition to pay dan proses keuangan jauh lebih tinggi dan dalam waktu siklusnya lebih lama daripada perusahaan lain dalam industrinya. Siklus waktu mengacu pada total waktu yang telah berlalu dari awal hingga akhir proses. Perusahaan tidak dapat beroperasi sebagai entitas tunggal di seluruh dunia. Mengimplementasikan perangkat lunak perusahaan dari Oracle, Alcoa menghilangkan banyak proses dan sistem yang berlebihan. Sistem perusahaan membantu Alcoa mengurangi waktu siklus permintaan untuk membayar dengan memverifikasi penerimaan barang dan secara otomatis menghasilkan kwitansi untuk pembayaran. Pemrosesan transaksi utang usaha Alcoa turun 89%. Alcoa mampu memusatkan keuangan dan pengadaan kegiatan yang membantu perusahaan mengurangi hampir 20% di seluruh dunia. Sistem perusahaan memberikan banyak informasi berkala untuk ditingkatkan pengambilan keputusan manajemen. Kantor pusat perusahaan memiliki akses ke data terkini tentang penjualan, inventaris, dan produksi, dan juga menggunakan informasi ini untuk membuat perkiraan penjualan dan produksi yang lebih akurat lagi. Perangkat lunak perusahaan mencakup alat analisis untuk menggunakan data yang diambil oleh sistem untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Data sistem perusahaan memiliki kesamaan definisi dan format standar yang diterima oleh seluruh organisasi. Angka kinerja memiliki arti yang sama di seluruh perusahaan. Perusahaan dengan sistem memungkinkan manajer senior untuk dengan mudah mengetahui setiap saat bagaimana kinerja unit organisasi tertentu. Tentukan produk mana yang paling atau paling tidak menguntungkan dan menghitung biaya untuk perusahaan secara keseluruhan. Sistem perusahaan Alcoa mencakup fungsionalitas untuk global manajemen sumber daya manusia yang menunjukkan korelasi antara investasi dalam pelatihan dan kualitas karyawan, mengukur biaya di seluruh perusahaan untuk memberikan layanan kepada karyawan, dan mengukur efektivitas karyawan rekrutmen kompensasi pelatihan. Oke, baik, yang berikutnya ada the supply chain atau rantai pasokan. Sistem manajemen rantai supply adalah koordinasi dari bahan, informasi, dan arus keuangan antara perusahaan yang berpartisipasi. Manajemen rantai supply bisa juga berarti seluruh jenis kegiatan komoditas dasar hingga penjualan produk akhir ke konsumen untuk mendaur ulang produk yang sudah terpakai. Yang berikutnya itu ada informasi system and supply chain management. Inefisiensi dalam rantai pasokan seperti kekurangan suku cadang, pabrik yang kurang dimanfaatkan kapasitas, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi. Itu disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat. Inefisiensi rantai pasokan ini membuang sebanyak 25% dari biaya operasional perusahaan. Jika pabrik memiliki informasi yang sempurna tentang beberapa banyak unit produk yang akan diinginkan pelanggan, kapan mereka menginginkannya, dan kapan mereka bisa diproduksi, akan memungkinkan mereka melakukan just in time yang sangat efisiensi strateginya. Sedangkan supply chain management itu di mana Anda mengelola perusahaan kecil yang membuat beberapa produk atau menjual beberapa bagian, kemungkinannya Anda akan memiliki sejumlah kecil pemasok. Nah, Anda bisa mengkoordinasikan pemasok Anda, pemesanan dan pengiriman menggunakan mesin telepon. Tetapi jika Anda mengelola perusahaan yang menginginkan produk dan layanan yang lebih kompleks, maka Anda akan memiliki ratusan pemasok. Dan pemasok Anda masing-masing akan memiliki pemasok sendiri. Berikutnya itu ada supply chain management software. Ini adalah perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu perencanaan bisnis rantai pasokan mereka atau perencanaan rantai pasokan. Atau juga perangkat lunak untuk membantu mereka mengeksekusi langkah-langkah rantai pasokan. Perencanaan rantai pasokan
Sistem memungkinkan perusahaan untuk memodelkan rantai pasokan yang ada. Itu menghasilkan permintaan perkiraan untuk produk dan mengembangkan sumber yang optimal dan rencana manufaktur, di mana sistem seperti itu membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, seperti menentukan bagaimana banyak produk tertentu untuk diproduksi dalam jangka waktu tertentu, mendirikan tingkat persediaan bahan baku, produk setengah jadi, dan barang jadi. Itu menentukan tempat penyimpanan barang jadi dan mengidentifikasikan transportasi mode yang digunakan untuk pengiriman produk. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah rantai pasokan global. Semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional, melakukan outsourcing operasi manufaktur, dan memperoleh pasokan dari negara lain serta menjual ke luar negeri. Rantai pasokan mereka meluas ke berbagai negara dan wilayah. Ada kompleksitas dan tantangan tambahan untuk mengelola rantai pasokan global. Rantai pasokan global biasanya menjangkau jarak geografis dan perbedaan waktu yang lebih besar daripada rantai pasokan domestik dan memiliki peserta dari sejumlah negara yang berbeda. Standar kinerja dapat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari satu negara ke negara lain. Manajemen rantai pasokan mungkin perlu mencerminkan peraturan pemerintah asing dan perbedaan budaya. Internet membantu perusahaan mengelola banyak aspek rantai pasokan global mereka, termasuk sumber, transportasi, komunikasi, dan keuangan internasional. Industri pakaian jadi saat ini misalnya sangat bergantung pada outsourcing untuk mengontrak produsen di Cina dan negara-negara dengan upah rendah lainnya. Perusahaan pakaian mulai menggunakan web untuk mengelola rantai perusahaan pakaian sehingga pasukan global dan masalah produksi mereka. Selain manufaktur kontrak, globalisasi telah mendorong outsourcing manajemen gudang, manajemen transportasi, dan operasi terkait ke penyedia logistik pihak ketiga seperti UPS Supply Chain Solution and Scalar Logistic Service. Layanan logistik ini menawarkan perangkat lunak berbasis web untuk memberi pelanggan mereka pandangan yang lebih baik tentang rantai pasokan global mereka. Pelanggan dapat memeriksa situs web yang aman untuk memantau inventaris dan pengiriman, membantu mereka menjalankan rantai pasokan global mereka dengan lebih efisien. Rantai pasokan berbasis permintaan yang dari manufaktur push to pull dan respon pelanggan yang efisien. Sistem manajemen rantai pasokan sebelumnya didorong oleh model berbasis push, juga dikenal sebagai build to stock. Dalam model berbasis push ini, jadwal induk produksi didasarkan pada perkiraan atau tebakan terbaik dari permintaan produk, dan produk didorong ke pelanggan. Sedangkan dalam model berbasis tarikan atau pull, juga dikenal sebagai model berbasis permintaan atau boil to order. Pesanan atau pembelian pelanggan aktual memicu peristiwa dalam rantai pasokan. Transaksi untuk memproduksi dan mengirimkan hanya apa yang telah dipesan pelanggan bergerak ke atas rantai pasokan dan pengecer ke distributor, ke produsen, dan akhirnya ke pemasok. Jadi kalau kita lebih mempersingkat, kalau manufaktur push itu yaitu memproduksi suatu barang atau produk berdasarkan ramalan atau perkiraan dari perusahaan. Sedangkan kalau pull itu memproduksi barang atau produk berdasarkan orderan dari customer. Selanjutnya kita akan membahas tentang model rantai pasokan berbasis push versus pull. Dalam gambar yang terlihat ada dua bagan, yaitu bagan push based model dan bagan pull based model. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu push based model. Pada bagan ini, pada bagian supplier itu artinya pasokan dibuat berdasarkan ramalan. Yang kedua yaitu manufaktur atau proses produksi, memproduksi barangnya itu berdasarkan dari perkiraan sebelumnya. Dan distributor juga menginventaris barang berdasarkan perkiraan, dan di retailer barang itu di stok berdasarkan jumlah perkiraan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu pada customer,
customer yang datang akan membeli barang yang udah di stok atau disediakan di retailer. Sedangkan pada pull-based model, pada bagian suppliernya itu pasokannya itu untuk memesan. Jadi barang diproduksi sesuai dengan pesanan, terus mengisi gudang secara otomatis. Pada pihak retailernya otomatis mengisi kembali stok dengan jumlah yang sesuai dengan pesanan, dan customer datang untuk membeli apa pesanan mereka. Demikian. Dan pada model rantai pasokan berbasis push versus pull ini, tingkat layanan pengiriman mempercepat waktu produksi ke pasar dan menggunakan aset secara lebih efektif. Total biaya rantai pasokan mewakili sebagian besar biaya operasional untuk banyak bisnis, dan di beberapa industri mendekati 75% dari total anggaran operasional. Mengurangi biaya rantai pasokan memiliki dampak besar pada profitabilitas perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagan rantai pasokan yang digunakan di internet, figur 9.5. Di situ ada banyak tabel ya, ada banyak bagan seperti logistic exchange dan private industrial networks atau net marketplace. Jadi ini semua saling berhubungan satu sama lain. Seperti kontrak manufaktur itu berhubungan dengan yang lainnya juga, seperti supplier, virtual manufaktur, manufacturers, distributor, retailers, logistic providers, dan customer. Selain mengurangi biaya juga, sistem manajemen rantai pasokan membantu meningkatkan penjualan. Jika suatu produk tidak tersedia saat pelanggan menginginkannya, pelanggan seringkali mencoba membelinya dari orang lain. Kontrol yang lebih tepat dari rantai pasokan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memiliki produk yang tepat, tersedia untuk pembelian pelanggan pada waktu yang tepat. Selanjutnya, what is customer relationship management? Jika bisa dan ingin membuat yakin mengenal setiap pelanggan dengan baik, seolah-olah menjalankan kota kecil, dalam jenis bisnis ini ada terlalu banyak pelanggan dan terlalu banyak berbagai cara pelanggan berinteraksi dengan perusahaan. Menjadi sangat sulit untuk mengintegrasikan informasi dari semua sumber tesis dan untuk menangani sejumlah besar pelanggan. Tidak ada cara untuk menggabungkan semua informasi ini dan memberikan pandangan terpadu tentang pelanggan di seluruh perusahaan. Disinilah sistem manajemen hubungan pelanggan membantu. Pelanggan sistem manajemen hubungan yang kami perkenalkan menangkap dan mengintegrasi data pelanggan dari seluruh organisasi, mengkonsolidasikan data, menganalisis data, dan kemudian mendistribusikannya ke berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan. Titik sentuh adalah metode interaksi dengan pelanggan seperti telepon, email, meja layanan pelanggan, surat konvensional, Facebook, Twitter, situs web, perangkat nirkabel, atau toko eceran. Pada gambar 9.6, sistem CRM yang dirancang dengan baik memberikan pandangan perusahaan tunggal tentang pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Ada 3, yaitu sales, service, dan marketing. Di sales ada telepon sales, web sales, retail store sales, dan field sales. Di service ada call center data, web self-service data, wireless data, dan field service data. Dan di marketing ada campaign data, konten, dan data analisis. Sistem CRM memeriksa pelanggan dari perspektif multifaset. Sistem ini menggunakan seperangkat aplikasi terintegrasi untuk menangani semua aspek hubungan pelanggan, termasuk layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Selanjutnya, Customer Relationship Management Software. Paket perangkat lunak CRM komersial berkisar dari alat khusus yang berkinerja fungsi terbatas, seperti mempersonalisasi situs web untuk pelanggan tertentu ke aplikasi perusahaan berskala besar yang menangkap banyak sekali interaksi dengan pelanggan, analisis mereka dengan alat pelaporan canggih, dan tautkan ke aplikasi perusahaan besar lainnya, seperti manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan.
Jika sebuah perusahaan tidak menjual langsung ke pelanggan melainkan bekerja melalui distributor atau pengecer, PRM atau Partner Relationship Management membantu saluran ini menjual ke pelanggan secara langsung. Ini memberi perusahaan dan mitra penjualnya kemampuan untuk berdagang, informasi, dan mendistribusikan prospek dan data tentang pelanggan, mengintegrasi prospek generasi, harga, promosi, konfigurasi pesanan, dan ketersediaan. Perangkat lunak ERM atau Employee Relationship Management menangani masalah karyawan yang terkait erat dengan CRM, seperti menetapkan tujuan, manajemen kinerja karyawan, berbasis kinerja kompensasi, dan pelatihan karyawan. Salesforce Automation atau disingkat SFA adalah modul otomatisasi tenaga penjualan dalam sistem CRM, membantu staf penjualan meningkatkan produktivitas dengan memfokuskan upaya penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan, yaitu yang merupakan kandidat yang baik untuk penjualan dan layanan. Perangkat lunak semacam itu dapat dirakit informasi tentang pembelian masa lalu pelanggan tertentu untuk membantu waraniaga membuat rekomendasi yang dipersonalisasi. Dia meningkatkan efisiensi setiap tenaga penjualan dalam mengurangi biaya berpenjualan serta biaya untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Customer Service adalah modul layanan pelanggan dalam sistem CRM, menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi pusat panggilan, meja bantuan, dan staf dukungan pelanggan. Mereka memiliki kemampuan untuk menetapkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Setelah data pelanggan ada di sistem, layanan apapun perwakilan dapat menangani hubungan pelanggan. Peningkatan akses ke informasi pelanggan yang konsisten dan akurat membantu pusat panggilan menangani lebih banyak panggilan per hari dan kurangi durasi setiap panggilan. Pelanggan lebih bahagia karena dia atau dia menghabiskan lebih sedikit waktu di telepon untuk menceritakan kembali masalahnya kepada pelanggan perwakilan layanan. Iklan lintas kanal adalah sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk menangkap data prospek dan pelanggan, untuk menyediakan produk dan layanan informasi, untuk prospek yang memenuhi syarat untuk pemasaran yang ditargetkan, dan untuk penjadwalan dan melacak surat atau email pemasaran langsung. Pemasaran modul juga mencakup alat untuk menganalisis data pemasaran dan pelanggan, mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, merencanakan produk dan layanan untuk memuaskan kebutuhan dan minat pelanggan tertentu, dan mengidentifikasi peluang untuk cross-selling. Pada gambar 9.7, perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan menyediakan satu titik bagi pengguna untuk mengelola dan mengevaluasi kampanye pemasar di berbagai saluran, termasuk email, surat langsung, telepon, web, dan pesan nirkabel. Gambar 9.8 mengilustrasikan kemampuan terpenting untuk proses penjualan, layanan, dan pemasaran yang akan ditemukan dalam produk perangkat lunak CRM utama. Seperti perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak ini digerakkan oleh proses bisnis, menggabungkan ratusan proses bisnis yang dianggap mewakili praktik terbaik di setiap area ini. Untuk mencapai manfaat maksimal, perusahaan perlu merevisi dan memodelkan proses bisnis mereka agar sesuai dengan proses bisnis praktik terbaik dalam perangkat lunak CRM. Gambar 9.9 mengilustrasikan bagaimana praktik terbaik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, melayani pelanggan secara langsung, memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan retensi pelanggan dengan memilih pelanggan jangka panjang yang menguntungkan untuk perlakuan istimewa. Perangkat lunak CRM dapat memberikan skor kepada setiap pelanggan berdasarkan nilai dan loyalitas orang tersebut kepada perusahaan dan memberikan informasi tersebut untuk membantu pusat panggilan mengarahkan setiap permintaan layanan pelanggan ke agen yang dapat menangani kebutuhan pelanggan tersebut dengan baik. Yang berikut CRM operasional dan analitis. CRM operasional mencakup aplikasi yang dihadapi pelanggan seperti alat untuk otomatisasi tenaga penjualan, call center dan dukungan layanan pelanggan, dan otomatisasi pemasaran. Analitis CRM mencakup aplikasi yang menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk memberikan informasi dalam meningkatkan kinerja bisnis.
Data pelanggan yang dikumpulkan oleh organisasi dapat dikombinasikan dengan data dari sumber lain seperti daftar pelanggan untuk kampanye pemasaran langsung yang dibeli dari perusahaan lain atau data demografis. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola pembelian, untuk membuat segmen pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menentukan pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Khusus penjelasan ini kita lihat pada gambar 9.10 nanti. Output penting lain dari CRM Analytics adalah nilai seumur hidup pelanggan kepada perusahaan. Nilai seumur hidup pelanggan atau CLTV didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan tertentu, biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh dan melayani pelanggan itu, dan kehidupan yang diharapkan dari hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Yang berikut nilai bisnis dari sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif menyadari banyak manfaat, termasuk peningkatan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah untuk akuisisi dan retensi pelanggan. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk pemasaran terfokus dan penjualan silang. Churn pelanggan berkurang karena penjualan, layanan, dan pemasaran merespons kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Tingkat churn mengukur jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau layanan dari perusahaan. Ini adalah indikator penting dari pertumbuhan atau penurunan basis pelanggan perusahaan. Yang berikut gambar 9.10 CRM Analytics. Berdasarkan gambar 9.10, dapat disimpulkan bahwa analitis CRM menggunakan gudang data pelanggan atau platform analitik dan alat untuk menganalisis data pelanggan yang dikumpulkan dari titik sentuh pelanggan perusahaan dan dari sumber lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Application, New Opportunities and Challenges. Nah, di sini tuh udah banyak perusahaan yang telah menerapkan sistem perusahaan untuk rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan karena mereka adalah instrumen yang sangat kuat untuk mencapai keunggulan operasional dan meningkatkan pengambilan keputusan. Tapi, justru karena mereka itu begitu kuat dalam mengubah cara organisasi bekerja, maka mereka menentang untuk diterapkan. Nah, di sini kita bisa lihat nanti di penjelasan, kita periksa secara singkat beberapa di antaranya tantangan serta cara-cara baru untuk memperoleh nilai dari sistem ini. Selanjutnya, Enterprise Application Challenges atau tantangan aplikasi perusahaan. Nah, sistem perusahaan ini tuh menjanjikan pengurangan dramatis dalam biaya persediaan, waktu pemesanan ke pengiriman, serta respon pelanggan yang lebih efisien dan produk serta pelanggan yang lebih tinggi probabilitasnya, membuat sistem dan sistem perusahaan untuk manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan sangat memikat. Nah, tapi untuk mendapatkan nilai ini, kita harus memahami dengan jelas bagaimana bisnis kita harus berubah untuk menggunakan sistem ini secara efektif. Aplikasi perusahaan melibatkan perangkat lunak kompleks yang sangat mahal, shift untuk membeli dan menerapkan. Mungkin dibutuhkan perusahaan Fortune 500 yang besar beberapa tahun untuk menyelesaikan implementasi skala besar dari sistem perusahaan atau sistem untuk supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Lalu total biaya untuk implementasi sistem ini besar, rata-rata berdasarkan perangkat lunak SAP atau Oracle-nya, termasuk perangkat lunak, alat basis data, biaya konsultasi, biaya personel, pelatihan, dan mungkin biaya perangkat keras. Bisa habis sekitar $12 juta. Biaya implementasi sistem perusahaan untuk skala menengah perusahaan berdasarkan perangkat lunak dari vendor tingkat 2 seperti Epicor atau Lawson itu rata-rata sekitar $3,5 juta. Perubahan dalam lingkup proyek
dan penyesuaian tambahan pekerjaan menambah penundaan dan biaya implementasinya. Nah, jadi aplikasi perusahaan itu tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi yang mendalam, tetapi aplikasi perusahaan juga perlu perubahan mendasar dalam cara bisnis beroperasi. Perusahaan harus membuat perubahan besar pada proses bisnis mereka untuk bekerja dengan perangkat lunak. Karyawan harus menerima fungsi dan tanggung jawab pekerjaan baru. Nah, mereka juga harus belajar bagaimana melakukan serangkaian aktivitas kerja baru dan memahami bagaimana informasi yang mereka masukkan ke dalam sistem dapat mempengaruhi bagian lain dari perusahaan. Nah, hal ini itu membutuhkan pembelajaran organisasi baru juga. Sistem manajemen rantai pasokan membutuhkan banyak organisasi untuk berbagi informasi dan proses bisnisnya. Setiap peserta dalam sistem mungkin memiliki untuk mengubah beberapa prosesnya dan cara menggunakan informasi untuk membuat sistem yang paling baik untuk melayani rantai pasokan secara keseluruhan. Ada beberapa perusahaan mengalami masalah operasi dan kerugian yang sangat besar ketika mereka pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan. Karena mereka tidak mengerti caranya, banyak perubahan organisasi diperlukan. Misalnya, pada Kmart kemarin kesulitan mendapatkan produk kerak penyimpanan saat pertama kali mengimplementasikan rantai pasokan i2 Technologies, perangkat lunak manajemen. Perangkat lunak i2 ini tidak bekerja dengan baik dengan promo model bisnis yang didorong oleh Tion, yang menciptakan lonjakan tajam dalam permintaan untuk produk. Sistem pelacakan pesanan Overstock.com turun selama seminggu penuh ketika perusahaan mengganti sistem buatan sendiri dengan perusahaan Oracle System. Perusahaan bergegas untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan tidak melakukannya dengan benar, menyinkronkan proses perangkat lunak Oracle untuk merekam pengembalian uang pelanggan dengan sistem piutangnya. Masalah-masalah ini berkontribusi pada kuartal ketiga dengan kerugian 14,5 juta dolar pada tahun itu. Aplikasi perusahaan juga memperkenalkan adanya biaya peralihan. Misalnya, setelah kita mengadopsi aplikasi perusahaan dari satu vendor seperti SAP, Oracle, atau lainnya, itu sangatlah mahal untuk berpindah vendor dan perusahaan juga akan menjadi tergantung pada vendor untuk meningkatkan produknya dan memelihara instalasi kita nantinya. Jadi, aplikasi perusahaan didasarkan pada definisi data di seluruh organisasi. Jadi, kita juga harus perlu memahami dengan tepat bagaimana bisnis kita menggunakan datanya dan bagaimana data akan diatur dalam manajemen hubungan pelanggan, rantai pasokan manajemen, atau sistem perusahaan. Nah, sistem CRM itu biasanya memerlukan beberapa data pekerjaan pembersihan. Vendor perangkat lunak perusahaan mengatasi masalah ini dengan menawarkan versi singkat dari perangkat lunak mereka dan program Fast Start atau mulai cepat untuk perusahaan kecil dan bisnis menengah dan pedoman praktik terbaik untuk perusahaan besar. Nah, perusahaan yang mengadopsi aplikasi perusahaan juga dapat menghemat waktu dan uang dengan menjaga penyesuaian seminimal mungkin. Misalnya kena metal 2 miliar dolar perusahaan alat pemotong logam di Pennsylvania telah menghabiskan 10 juta dolar lebih dari 13 tahun memelihara sistem ERP dengan lebih dari 6.400 penyesuaian. Perusahaan sekarang menggantinya dengan vanilla biasa, seperti versi yang tidak disesuaikan dari perangkat lunak perusahaan SAP, dan mengubah proses bisnisnya agar sesuai dengan perangkat lunak. Selanjutnya, Next Generation Enterprise Application, atau aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Saat ini, vendor aplikasi perusahaan memberikan nilai lebih dengan menjadi lebih fleksibel, web-enable, dan mampu integrasi dengan sistem lain. Sistem perusahaan yang berdiri sendiri, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen rantai pasokan tuh sudah menjadi sesuatu dari masa lalu. Vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan solusi perusahaan, Enterprise Suite atau e-business suite, untuk membuat manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan,
dan sistem perusahaan bekerja sama dan mengaitkan dengan sistem dari pelanggan dan pemasok. Contohnya, SAP Business Suite, Oracle e-Business Suite, dan Suite Microsoft Dynamics, dan memanfaatkan layanan web dan arsitektur berorientasi layanan atau SOA. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya dari SAP menggabungkan standar SOA dan dapat menautkan aplikasi dan layanan web SAP sendiri yang dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. Oracle juga telah menyertakan SOA dan bisnis kemampuan manajemen proses dalam produk middleware Fusion. Bisnis dapat menggunakan alat ini untuk membuat platform baru atau yang lebih baik proses bisnis yang mengintegrasikan informasi dari beberapa aplikasi. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya juga menyertakan sumber terbuka dan solusi sesuai permintaan, serta lebih banyak fungsi yang tersedia di ponsel platform. Produk sumber terbuka seperti Compire, Apache Open for Business atau OFBs, dan Open Bravo tidak memiliki fungsionalitas dan dukungan yang disediakan oleh perangkat lunak aplikasi perusahaan komersial, tetapi menarik bagi perusahaan seperti produsen kecil karena tidak ada biaya lisensi perangkat lunak dan biaya didasarkan pada penggunaan. Untuk usaha kecil dan menengah dipilih negara, SAP sekarang menawarkan versi berbasis cloud dari Business One on Demand dan solusi perangkat lunak perusahaan Business by Design. Perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS dan versi sistem perusahaan berbasis cloud mulai ditawarkan oleh vendor yang lebih kecil seperti NetSuite dan Plex Online. Sesi interaktif on technology menjelaskan beberapa sistem berbasis cloud untuk CRM. Lembur lebih banyak perusahaan akan memilih untuk menjalankan semua atau sebagian dari aplikasi perusahaan mereka di cloud berdasarkan kebutuhannya. Selanjutnya itu CRM sosial dan intelligent business. Yang pertama kita bahas dulu mengenai CRM sosial. Di sini vendor perangkat lunak CRM meningkatkan produk mereka untuk memanfaatkan sosial teknologi jaringan. Peningkatan sosial ini membantu perusahaan mengidentifikasi ide-ide baru lebih cepat, meningkatkan produktivitas tim, dan memperdalam interaksi dengan pelanggan. Misalnya contoh yang pertama itu Salesforce ID Exchange. Itu memungkinkan pelanggan untuk memanfaatkan kebijaksanaan orang banyak dengan memungkinkan pelanggan mereka untuk mengirimkan dan mendiskusikan ide-ide baru. Lalu contoh lainnya itu ada Dell Computer. Dell Computer ini menerapkan teknologi ini untuk mendorong pelanggan untuk menyarankan dan memilih konsep baru dan perubahan fitur di Dell produk. Nah, pada bab 2 pernah dijelaskan bahwa Salesforce Cater memungkinkan pengguna untuk membuat profil seperti Facebook dan menerima umpan berita real-time tentang rekan kerja, proyek, pelanggan, dan lain-lain. Pengguna juga dapat membentuk grup dan memposting pesan di masing-masing profil orang lain untuk berkolaborasi dalam proyek. Karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan melalui situs jejaring sosial, misalnya nih kayak kan karena Facebook dan Twitter itu seringkali dapat menyediakan fungsi layanan pelanggan jauh lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah daripada menggunakan percakapan telepon atau email. Nah, pelanggan yang menggunakan pengguna sosial aktif semakin menginginkan dan mengharapkan bisnis untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan mereka melalui saluran ini. Alat CRM sosial memungkinkan bisnis untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jejaring sosial ke proses CRM. CRM terkemuka vendor sekarang menawarkan alat semacam itu untuk menautkan data dari jejaring sosial ke CRM mereka. Perangkat lunak. Produk Salesforce.com dan Oracle CRM menggabungkan teknologi OGI untuk memantau, melacak, dan menganalisis aktivitas media sosial di Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, dan situs lainnya. Salesforce baru-baru ini mengakuisisi perusahaan pemantauan media sosial Radian yang membantu perusahaan seperti Dell, GE, Kodak, dan UPS memantau,
menganalisis, dan terlibat dalam ratusan juta percakapan media sosial. Salesforce telah menambahkan kemampuan ini untuk lini perangkat lunaknya. Oracle telah meningkatkan produk CRM-nya dengan Wuxian yang menyediakan alat untuk mengintegrasikan media sosial dengan aplikasi perusahaan Cathion. Platform Wuxian secara otomatis mengumpulkan informasi dari sejumlah besar jumlah sumber online secara real-time dan menganalisis konten berdasarkan pengguna spesifikasi. Wuxian memasuk informasi ini ke sistem CRM untuk membantu Nies mengungkapkan prospek penjualan dan mengidentifikasi masalah dukungan pelanggan. Selanjutnya, Business Intelligence atau kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis dalam aplikasi perusahaan vendor telah menambahkan fitur intelligent business untuk membantu manajer mendapatkan lebih banyak informasi yang berarti dari sejumlah besar data yang dihasilkan oleh sistem ini. Ini adalah alat untuk pelaporan yang fleksibel, analisis ad hoc, interaktif dashboard, analisis skenario bagaimana jika, dan visualisasi data. Nah, daripada mengharuskan pengguna untuk membuat aplikasi dan meluncurkan alat pelaporan dan analitik terpisah, vendor mulai menyematkan analitik dalam konteks aplikasi itu sendiri. Mereka juga menawarkan produk analitik mandiri yang saling melengkapi, seperti SAP Business Object dan Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini yang membahas mengenai Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application. Semoga bermanfaat. Thank you for your attention. God bless you.